Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafa'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya kita bisa melakukan aktivitas ya, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, idola kita, panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kali ini kami akan membacakan salah satu terjemahan dari kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kitab ini membahas tentang karakter fisik Rasulullah dan hal-hal yang berkaitan tentang Rasulullah. Jadi jika kita ingin menambah kadar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus mengenalnya lebih dekat. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita membaca biografi beliau, sirah beliau, dan hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Yang mana semua hal yang berkaitan dengan beliau itu sangat luar biasa. Ya, InsyaAllah setiap malam kami akan membacakan Syama'il Muhammadiyah ini dan akan membaginya ya cuma 10 menit aja, 10 menitan aja membaca hadis ya tentang beliau. Oke, baik. Sebelum itu kami akan membaca pengantar dari buku ini, dari mulai pengantar penerbit. Pokoknya dari mulai awal sampai akhir kami akan bacakan ya. Akan bacakan sampai tuntas. Nah, oke, baik. Di sini di buku ini dibuka dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya, oke, sebelum itu kita baca basmalah terlebih dahulu karena kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ya abta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah, basmalah, maka sedikit barokahnya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini di terjemahan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi ini ya, dimulai dengan Quran surat terjemahan Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Oke, langsung pengantar penerbit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, hanya kepadanya lah kami meminta pertolongan dan memohon ampunan. Dan dengan inayahnya pula lah kami dapat menerbitkan buku-buku keislaman yang tentunya akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam, baik dengan buku-buku terjemahan karangan ulama klasik, masa klasik, hingga ulama modern saat ini. Para pembaca yang dirahmati Allah, buku yang ada di hadapan Anda ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang juga penyusun kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Kami berharap buku ini dapat menjadi pembimbing bagi setiap muslim untuk mengenal pribadi Rasulullah SAW yang agung, serta mengetahui akhlak beliau yang mulia, untuk kemudian meneladani dan mempraktikkannya pada zaman yang penuh fitnah dan bid'ah ini, sebuah masa ketika sunnah-sunnah Rasul menjadi sangat jarang diikuti. Ada beberapa sebab mengapa cahaya sunnah semakin suram, antara lain tidak diamalkannya ajaran Al-Quran dan sunnah, menyebarnya kebodohan, semakin banyaknya ulama yang menyombongkan diri,
dan berpihak kepada setan. Beratnya cercaan yang ditujukan kepada mereka yang bertekad meneladani Rasulullah SAW serta rasa cinta kepada kenikmatan duniawi. Orang-orang lupa atau sengaja melupakan firman Allah SWT yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Allah SWT juga telah memperingatkan orang-orang yang enggan meneladani dan mengikuti Rasulullah SAW dalam ayat berikut ini. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Inilah buku yang Anda butuhkan untuk meneladani Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat 56 bab yang menggambarkan pribadi beliau secara mendetail, meliputi keindahan perilaku, sifat rendah hati, cara beliau berpakaian, makan, minum, tidur, melaksanakan sholat, beribadah, duduk, berbicara, bergaul bersama keluarga dan para sahabat, bersikap kepada tamu, serta bagaimana beliau memperlakukan kaum muslimin secara umum. Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan salah satu karya terbaik yang menampilkan sosok Rasulullah SAW dengan detail. Ketika Anda membacanya, maka Anda seakan-akan berada di hadapan Rasulullah SAW. Dan ketika Anda meneladani kepribadian, akhlak, tingkah laku, serta cara beliau bergaul, maka Anda pun insya Allah akan bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Mengenai buku ini, Syekh Mulla Ali Al-Qari menyatakan dalam karyanya Jam'ul Wasail, salah satu karya terbaik mengenai kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW adalah karya Imam Tirmidzi. Karya ini singkat namun lengkap, sehingga setiap orang yang membacanya seakan-akan menyaksikan langsung keindahan dan keagungan pribadi Rasulullah yang mulia. Beberapa ulama juga telah menulis karya-karya khusus untuk sebagai penjelasan syarah atas buku ini. Di antaranya Isamuddin Al-Isfirayini, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Munawi, Ali Ibnu Sultan Muhammad Al-Qari, Al-Baijuri, Muhammad Ibnu Qasim Ibnu Jassus, dan Ahmad Abdul Jawad Ad-Dumi. Ringkasan buku ini juga ditulis oleh beberapa orang seperti Mahmud Sami, Ahmad Abdul Jawad Ad-Daumi, Nasiruddin Al-Albani, serta Sami Abbas. Sami Abbas bahkan telah berupaya untuk menjelaskan kata-kata yang sulit dimengerti di dalam hadis-hadis yang tercantum di buku ini, memberikan uraian yang sangat berharga mengenai sanad-sanadnya, serta menjelaskan mengenai sumber-sumbernya. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi umat Islam yang ingin meneladani Rasulnya. Selamat membaca. Khaira Publishing. Nah, itu dia kata pengantar dari penerbit. Nah, baik, nanti mungkin nanti 15 menit ya. Nambah 15 menit atau 20 menitan lah. Nah, sekarang kita sebelum membaca dari materinya ya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dari penyusun atau pengarang dari kitab ini, yaitu profil singkat dari Imam At-Tirmidzi. Ya. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ibnu Ad-Dhahhak As-Silmi At-Tirmidzi Ad-Dharir. Ia dijuluki Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Imam, dan Al-Wari'. Selain buku ini, ia juga menyusun Al-Jami', Sunan At-Tirmidzi, dan Al-Ilal.
Para ulama berbeda pendapat tentang kondisi Imam Tirmidzi pada masa kecil. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa Imam Tirmidzi buta sejak lahir. Nah, bayangkan. Sebenarnya ia menjadi buta setelah lanjut usia. Setelah ia selesai melakukan perjalanan menuntut ilmu dan menulis karya-karyanya. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan buta sejak lahir, ada yang mengatakan beliau buta setelah beliau selesai menulis semua karya-karyanya, kemudian Allah butakan penglihatannya. Imam At-Tirmidzi lahir di Hudud pada tahun 214 Hijriah. Ia melakukan perjalanan menuntut ilmu hingga ke Khurasan, Irak, Mekah, dan Madinah. Tidak benar kisah yang menyebutkan bahwa ia pernah belajar ke Mesir dan Syam. Salah satu gurunya adalah Imam Bukhari, seorang guru yang seringkali didatanginya untuk bertanya mengenai kesahihan hadis dan persoalan-persoalan akademis lainnya. Nah, jadi Imam Tirmidzi ini masih murid dari Imam Bukhari, ya. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi seringkali dijumpai pernyataan, kutanyakan kepada Muhammad ibnu Ismail. Muhammad ibnu Ismail ini adalah nama Imam Bukhari, ya, tentang hadis ini. Nah, jadi pernyataan setiap di dalam karya dari Imam Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ya, terdapat kata-kata kutanyakan kepada Muhammad ibnu Ismail tentang hadis ini. Nah, siapa Muhammad ibnu Ismail ini? Yaitu nama Imam Bukhari, nama asli dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kan cuma nisbat ke tempatnya beliau, ya, Bukhara, Khurasan, ya. Dan ia berkata, Imam At-Tirmidzi meninggal dunia pada tanggal 13 Rajab tahun 274 Hijriah di Tirmidzi. Nah, jadi Imam Tirmidzi juga dinisbatkan ke asalnya, ya, Tirmidzi. Nama aslinya siapa tadi? Yaitu Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ibnu Abdahak, ya, At-Tirmidzi. Nah, jadi kebanyakan ulama-ulama terdahulu itu dinisbatkan kepada nama tempatnya dia lahir. Tirmidzi, Bukhari, kan? Itu bukan nama aslinya tetapi nama panggilannya, ya. Nama panggilannya, nama laqabnya Imam Tirmidzi. Nah, berarti beliau ini, Imam Tirmidzi ini udah umurnya lahir dari 214, ya, berarti 274 dikurangi 214 berapa? 60 tahunan, ya. Singkat tetapi umurnya penuh berkah, sehingga banyak sekali kitab-kitab beliau, ya. Luar biasa ulama-ulama kita terdahulu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, kita bacakan Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya, membawa rahmat, membawa berita gembira. Beliau adalah nabi dan rasul untuk seluruh alam, baik itu jin maupun manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah, ya, itu hanya untuk kelompoknya, hanya untuk bangsanya. Tapi kalau Nabi Muhammad seluruh alam, baik itu jin maupun manusia. Oke, baik. Mari kita masuk ke materi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, karakter fisik Rasulullah. Nah, ini kita akan mengenal bagaimana karakter fisiknya Rasulullah. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa bitawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatat wala bis sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa'aqama bimakkata ashra sinin wa bil madinati ashra sinin wa tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi ashruna sya'ratan bayda'a. Nah, yang artinya postur tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rasul. Ketika beliau memasuki usia yang ke-40, beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60. Sementara uban di rambut dan jenggot beliau tidak mencapai 20 helai. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, dan Malik dan Ahmad. Jadi kami di sini hanya membacakan ya, tidak membahas. Jadi membacakan polos ya, tidak membahas. Kenapa kok ada 60? Kok bilang beliau meninggal di usia 60? Jadi kami tidak akan membahas sama sekali karena bukan keahlian kami di dalam hal ini ya. Terus Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmaral laun idza masya yatakaffa'u. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perawakan yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tubuh beliau menarik, rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus tergerai. Warna kulit beliau berwarna coklat. Ketika berjalan, tubuh beliau bergoyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, terus Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu an meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati udhunayhi alaihi hullatun hamra'u ma ra'aitu qattu ahsana minhu. Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Bagian badan di antara kedua pundaknya lebar. Rambut beliau lebat, ujungnya menyentuh daun telinga bagian bawah. Beliau memiliki baju berwarna merah. Saya belum pernah melihat seseorang yang lebih tampan daripada beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Selanjutnya Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu an juga meriwayatkan, ma ra'aitu min dhi millatin limatin apa milatin ini? Di lam limatin ya. Fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibai ba'ida ma bainal mankibai lam yakun bil qasiri wala bil tawili. Saya belum pernah melihat seseorang yang ujung rambutnya menyentuh bagian bawah telinganya serta mengenakan baju berwarna merah yang lebih gagah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut beliau sepundak, tubuh di antara kedua bahunya lebar, dan postur beliau sedang, tidak pendek dan tidak tinggi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, dan Abu Daud.
Sadaqallahul azim.